Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya Muhammad Hanan Khalifah. Saat ini sedang berada di Pondok Pesantren Raudatul Islah yang berlokasi di Jalan Bukit Nusa Indah, bertepatan di Tangerang Selatan, Ciputat. Nah, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Raudatul Islah, pimpinan Ustadz Saiful Abror Al-Banjari. Nah, kita masuk ke dalam yuk, kita kenalan lebih dalam lagi sama Ustadz Saiful Abror. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nyampe. Alhamdulillah. Ustaz. Ditungguin deh tadi. Insya Allah nyampe juga ya. Nggak nyasar kan? Alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah. Gimana? Jadi saya Hanan Khalifah dari tim Daris Media. Daris Media. Iya, kebetulan hari ini mau mampir lah main-main gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih udah berkenan singgah ke sini ya. Siap Ustaz. Terima kasih juga sudah mengizinkan. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Jadi tujuan saya, Ustadz, kesini ingin tahu lebih dalam tentang Pondok Pesantren Raudatul Islah ini. Jadi izin ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya lontarkan ke Ustadz. Oh gitu. Iya, baik. Insya Allah nanti kita sambil bercerita tentang keberadaan pesantren ini. Seperti apa awalnya, perjalanannya bagaimana, insya Allah kita akan ceritakan. Tentang keberadaan pesantren. Jadi pesantren ini namanya siapa tadi? Hanan Ustaz. Hanan Khalifah. Ya, jadi Mas Hanan atau Bang Hanan dipanggilnya. Bang Hanan aja. Bang Hanan, ya Bang Hanan. Tentang keberadaan pesantren. Jadi pesantren ini awal pertama kali diberikan wakaf itu tahun 2012. 2012 Ustaz. 2012. Nah, kisaran. Ini awalnya rawa ini. Rawa Ustaz. Hutan duri. Orang sini bilang tempat jin buang anak. Jadi nggak ada yang berani ke sini karena serem kan? Iya. Serem. Kalaupun ada yang berani, pertama maling, yang kedua orang mau zina. Orang mau maksiat yang berani ke sini karena serem di tempat. Iya. Gitu. Jadi 2012. Nah, di 2012 itulah yang kita rintis, saya merintis nih lahan ini sendiri, buat sendiri, semua sendiri. Masya Allah. Ya tanpa ada minta bantuan sama orang, karena merasa bahwa belum bisa berbuat banyak untuk orang lain sehingga tidak meminta. Dan alhamdulillah sampai sekarang jadi kebawa terus, nggak minta-minta sama orang. Alhamdulillah. Itu 2012. Merintis, buka lahan, terus ada rezeki waktu itu, bangunan kayu tuh. Bangunan pertama? Ya, itu bangunan pertama tuh, bangunan kayu. Alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh dan insya Allah akan kita pertahankan terus tuh. Sampai seberapa dia kuat. Kalau bisa sampai yaumil qiyamah, kita buat nanti insya Allah. Bangunan pertama dari tahun 2012 Ustaz? 2012 kita bangun, sempat kosong tuh 1 tahun. 1 tahun. Kemudian 2014 mulai ada santri satu di sini. Satu orang santri itu tinggal di sini. Ini masih hutan. Itu santri luar biasa nyalinya. Berani tinggal di tengah hutan. Di tengah rawa sendiri. Masya Allah. Masih banyak dedemitnya di sini. Dedemit itu apa ya dedemitnya? Jin. Jin jahat. Jin jahat gitu. Nah, jadi masih hutan. 2014 ada santri 1 orang, ada 3 bulan 1 orang itu, kemudian datang 2 orang, 3 orang. Nah itulah ya awal berdirinya itu santri. Dan saya juga dulu belum tinggal di sini, belum tinggal di pesantren karena belum ada tempat pesantren. Saya masih tinggal di komplek Bukit Nusa Indah waktu itu. Komplek Bukit Nusa Indah. Gitu. Alhamdulillah sekarang pesantren ini ya begini adanya, alhamdulillah. Ya bangunan insya Allah sudah cukup lah
untuk menerima santri untuk tinggal di sini. Tempatnya juga layak, alhamdulillah. Seperti yang dilihat sekarang kan, alhamdulillah tempatnya udah nggak jadi tempat jin buang anak lagi. Tempat jin mondokin anak sekarang. Insya Allah. Iya, gimana? Tapi tadi seperti yang tadi Ustadz sudah singgung gitu kan. Sebelumnya rawa-rawa, sekarang subhanallah teman-teman tuh sudah disulap, sekarang enak dipandang, elok dipandang, maksudnya. Alhamdulillah. Asri lah tempatnya gitu. Tidak kelihatan seperti tempat jin buang anak. Ya, memang begini ya. Kita kepengen, terutama saya kepengen bahwa pesantren itu menyenangkan. Jangan pesantren membosankan. Apalagi kita di sini lahannya Allah kasih. Ya, dibilang enak juga nggak enak gitu. Tetapi bagaimana suasana yang nggak enak, yang tadinya rawa, kita bikin enak. Nah, sekarang begini adanya. Ya, kalau ada yang baru datang katanya ini mah bukan pesantren, tapi Villa. ini villa. Ini tempat rekreasi, gitu, menyenangkan. Dan alhamdulillah setiap yang datang ke sini mereka senang. Dan bagi kita di pesantren, ketika orang lain senang dengan keberadaannya di pesantren, melihat lingkungan sekitar yang ada di pesantren, itu adalah merupakan satu ladang pahala. Kita bisa menyenangkan orang lain. Jadi begitu. Itu alhamdulillah. Fun fact teman-teman gitu kan. Tadi kan Ustadz bilang katanya kalau kita masuk seperti bukan pesantren gitu. Fun fact, kita sebenarnya masuk ke sini juga itu kita ngelewatin komplek gitu kan sebelum kita masuk ke dalam pondok pesantren gitu. Jadi lokasinya ada di Bukit Nusa Indah, di belakang komplek Bukit Nusa Indah, Ustadz ya? Betul. Ada di belakang komplek Nusa Indah, di lembah. Dan petanah ini awalnya tidak punya akses jalan. Jadi kalaupun masuk ke sini kita mesti numpang dulu ke tanah warga. Sampai terhitung sampai sekarang tuh ada 5 kali numpang jalan. Jadi kita nggak boleh di sini, awalnya nggak boleh. Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah punya jalan sendiri. Alhamdulillah. Sudah punya jalan sendiri. Sudah punya akses jalan sendiri. Alhamdulillah. Inilah pesantren Raudatul Islah. Insya Allah nyaman. Dan pesantren ini kan pesantren salaf. Mas Alif, pesantren salaf. Ya, Mas Hanan apa Alif tadi namanya? Hanan. Nah, ya Mas Hanan. Ini pesantren salaf, yang artinya santri hanya mengaji di sini, mengaji kitab. Adapun ada juga yang khusus menghafal Quran. Ustadz, ya. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan ya bagaimana keberadaan pesantren ini gitu dari awal sampai saat ini berdiri gitu. Nah, paling saya mau nanya Ustadz, sekarang itu santri di sini santri di sini jumlahnya ada berapa Ustadz? Dan kita pengen tahu nih sistem pendidikannya seperti apa di sini. Apakah modern atau salaf gitu Ustadz? Ya, baik. Jadi anak-anak di sini semua itu sampai sekarang tuh ada 45 orang. 45 orang dan mereka semua belajar free 100%. Free? Orang Arab bilang majanan. Cuma-cuma. Gratis tanpa dipungut biaya speser pun alhamdulillah. Dan sampai dengan saat ini masih tetap berjalan dan insya Allah seterusnya. Adapun sistem pembelajaran di sini kita pakai sistem salaf. Jadi semua santri mereka hanya mengaji saja. Ada takhusus memperdalam kitab kuning, ada juga di antara mereka yang memperdalam tahfiznya, menghafal Quran gitu. Jadi dan yang menghafal Quran dengan yang kitab gedungnya kita pisah. Jadi gedung sebelah sana itu khusus buat yang kitab, belajar kitab. Dan gedung yang baru yang ada di belakang sana itu khusus buat santri tahfiz. Supaya mereka nyaman belajar menghafalnya. Lebih fokus. Lebih fokus. Dan pesantren kita pesantren salaf. Dan alhamdulillah sekalipun salaf kita tetap bisa menjaga tradisi salaf dan alhamdulillah pesantren salafnya nyaman begitu. Karena begini, pemahaman dan pengertian orang tentang salaf itu
seringkali dimaknai dengan kotor, jorok, tidak tertata gitu. Iya. Dan alhamdulillah pesantren kita sekalipun salap tetap rapi gitu. Sekalipun salap tetap tertata. Betul. Ini kenapa? Elok sekali ini di sini. Alhamdulillah. Dengan suasana yang begini, ada empangnya, alhamdulillah. Dan santri kita ajarkan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, menjaga kerapihan, menjaga ketertiban. Karena ketika bersih, ketika rapi, pada saat orang datang ke sini kan senang. Senang lihat suasananya begini, ya kan? Tadi suasananya kayak di villa. Ya di sanalah pokoknya. Ya kan? Orang senang tuh. Nah, ketika mereka senang dengan suasana itu, secara nggak langsung saya katakan kepada santri, ini sudah pahala buat kita. Pahala, betul. Investasi pahala, menyenangkan orang lain. Ya, gampang sesungguhnya. Jadi orang lain datang ke sini senang, ngelihat suasana begini rapi, bersih, itu pahala buat kita. Alhamdulillah. Jadi karena kebersihan juga sebagian dari iman. Betul, kebersihan sebagian daripada iman. Maka santri kita ajarkan untuk menjaga kebersihan, kerapihan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pesantren kita masih tetap terus berjuang untuk bagaimana memberikan kenyamanan. Kenyamanan kepada santri. Makanya kita bangun gedung baru, itu ada gedung baru tuh, ya 3 lantai itu, jatuhnya 3 lantai. Gedung itu 3 lantai, paling bawah kelas buat nanti santri belajar. Gedung lantai 2 itu khusus untuk kamar dan ruang serbaguna di situ. Ruang serbaguna. Dan paling atas itu khusus kamar buat santri tahfiz. Dan gedung itu saya namakan dengan Mabna Abuya. Mabna Abuya. Ya, itu gedung Abuya. Saya kasih nama Mabna Abuya wal Hufaz, nanti ada Hufaz. Ada buat santri. Karena memang saya siapkan kamar satu buat saya punya guru. Ya, guru saya, Murabbi Abuya Kiai Haji Amir Hamzah. Jadi saya siapkan buat kamar. Berharap beliau datang ke sini nyaman, bisa istirahat. Terutama, dan buat guru-guru juga siapapun yang datang ke sini bisa beristirahat di gedung itu. Nanti kita jalan-jalan nanti ke sana. Siap Ustaz. Insyaallah, lihat-lihat. Menunggu itu. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Nah, itu gedung santri di sana, santri yang kitab sebelah sana. Gitu. Alhamdulillah, lokasi kita sebenarnya tidak luas. Ada 2.500 meter. 2.500 meter. 2.500 meter. Untuk wilayah Tangsel mungkin besar ya. Bisa dimaksimalkan tapi jadi seperti ini. Alhamdulillah. Doakan mudah-mudahan pesantren Raudatul Islah ini terus mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, Ustaz. Baik. Tadi kan sudah menyinggung perihal sistem pendidikan di sini kan salaf gitu, Ustaz. Betul. Nah, apakah nanti Ustadz dan Pondok Pesantren Raudatul Islah akan tetap dari sekarang sampai seterusnya itu akan tetap menjadi pesantren salaf atau mengikuti perkembangan zaman begitu, Ustaz? Kan sekarang banyak tuh pesantren-pesantren salaf yang mengkonvert dan yang berubah menjadi pesantren modern. Betul. Ya, pertanyaan bagus. Jadi memang insya Allah ya pesantren Raudatul Islah akan tetap menjadi pesantren salaf. Masya Allah. Pesantren salaf yang mengadopsi sistem pembelajaran modern. Iya. Jadi sekalipun nanti ke depan tetap modern, salafnya tidak boleh ditinggal. Salafnya tidak ditinggal. Tradisi salaf, tradisi ngaji ala salaf yang duduk mengaji bersama kiai, bersama guru, ini tetap kita lestarikan. Makanya anak-anak di sini sekalipun mereka mengaji, mereka juga berijazah. Tapi nggak sekolah. Tapi berijazah. Gitu. Jadi mereka mengaji nggak sekolah, tapi berijazah. Nah, anak-anak di sini memang mereka khusus mengaji. Adapun ijazah kita sekarang alhamdulillah sudah dapat izin dari Departemen Agama. Alhamdulillah. Jadi untuk kesetaraan. Jadi ada ujian kesetaraan. Nanti kita mengeluarkan ijazah sendiri dari Departemen Agama. Gitu. Sebagian juga ada anak-anak yang memang
ikut paket, kejar paket B ya. Paket B. Paket B, paket C. Dan alhamdulillah anak-anak juga sudah ada yang kuliah. Jadi santri salaf bukan nggak bisa kuliah, tetap bisa kuliah. Gitu. Kenapa? Karena tadi kita juga mengikuti perkembangan zaman, tuntutan zaman hari ini punya ijazah. Tapi tetap Raudatul Islah, ya inilah wajah Raudatul Islah. Dan sampai kapanpun insya Allah tetap wajah Raudatul Islah ya seperti ini. Jadi mengutamakan mengaji ketimbang sekolah. Tapi bukan berarti tidak punya ijazah. Tidak punya ijazah. Punya ijazah, bukan berarti tidak punya bisa kuliah. Bisa kuliah sekalipun nggak sekolah. Gitu. Berarti nggak selamanya pesantren salaf itu yang nggak dapat ijazah gitu. Contohnya kayak sekarang di pesantren Raudatul Islah. Ya. Jadi gimana? sebuah dari penglihatan saya itu sebuah gebrakan lah, inovasi yang bagus gitu. Pesantren salaf tapi ada ijazahnya. Ya, ada ijazahnya. Ya. Insya Allah. Fusion dari mengambil sistem pondok pesantren modern gitu. Jadi tidak ketinggalan zaman juga. Ya. Dan satu lagi Mas Hanan, bahwa pesantren kita ini, pesantren Raudatul Islah, santri tidak hanya diajarkan untuk mengaji, gitu, tapi santri kita ajarkan juga berbagai macam keterampilan, skill, soft skill. Belajar kita ajarkan skill. Kemarin belum lama kita bikin pelatihan cukur rambut. Pelatihan cukur rambut. Kemudian lagi kita ajarkan keterampilan bagaimana mengenai bambu. Jadi anak-anak udah ada bisa bikin kerajinan bambu, bikin bangku, bikin segala macam bisa. Ya, terus lagi bagaimana skill jadi tukang gitu. Bangunan, dalam hal bangunan. Kita ajarkan juga anak-anak. Dan kita juga punya unit usaha di pesantren ini. Usaha telur ayam Arab. Telur ayam Arab. Kandangnya ada di sana. Nah, kita produksi tuh. Ya tiap hari alhamdulillah ya kita bisa produksi telur ayam kita jual ke sekitar ya tetangga pondok pesantren. Betul. Nanti kita bisa lihat nanti telur ayam Arab. Sekalian ngajak teman-teman juga nih. Ini kan unit usaha yang sebenarnya itu adalah sarana untuk mengedukasi santri. Kita edukasi santri, kita ajarkan bagaimana menjadi seorang pengusaha begitu. Termasuk tadi cukur rambut. Jadi bagaimana mencukur, karena santri itu tidak hanya dituntut untuk bisa mengaji, tapi dituntut juga untuk bisa berbisnis, bisa melakukan berbagai macam hal. Ya, jadi skillnya itu bukan cuma mengaji, tapi skill dalam berbagai macam bidang. Insya Allah. Berharap bahwa ke depan santri itu yang keluar dari sini terutama dan santri-santri yang lainnya, mereka tumbuh di masyarakat menjadi sosok, menjadi figur teladan. Bukan hanya dalam hal urusan agama, tetapi dalam urusan dunia juga, insya Allah. Urusan dunia juga. Gitu ya. Di sini santri diajarkan berbagai macam hal juga ya, selain belajar agama saja gitu kan. Seperti yang tadi sudah disinggung, ada edukasi potong rambut, diajarkan potong rambut, skill menjadi tukang bangunan juga, kerajinan pun juga ada. Bambu, gitu kan. Ya. Termasuk telur ayam tadi. Termasuk telur ayam. Iya. Diajarin dagang gitu ya? Betul, diajarin untuk wirausaha. Karena ke depan kan berharap bahwa santri itu ya tumbuh tadi menjadi sosok teladan di masyarakat. Teladan bukan dalam hal ilmu agama saja gitu, tapi dalam berbagai macam bidang gitu. Maka di pesantren kita bekali mereka untuk kemudian nanti di masyarakat dapat menghidupi diri mereka sendiri, terutama suku-suku dapat menghidupi orang lain. Betul. Iya. Kita sambil duduk sini. Membuka lapangan pekerjaan. Betul. Buat masyarakat. Buat lingkungan sekitar. Mulia gitu. Sekali. Iya. Tadi kan kita udah nyinggung ya, Ustadz, dari awal mula berdiri sampai barusan kita ngebahas hal apa aja gitu yang diajarin di sini. Nah, saya mau balik lagi sedikit ke belakang gitu kan. Dari saat mula Ustadz membangun dan mendirikan pondok pesantren Raudatul Islah. Nah, pastikan di situ kan banyak rintangan, banyak tantangan. Ya. Nah, ada nggak sih Ustadz tantangan yang paling berkesan buat Ustadz gitu? Apa gitu? Tantangan yang paling
diingat tantangan yang paling Oh. memorable gitu. Iya. Sebenarnya dalam sebuah perjuangan, apapun itu bentuknya ya, itu tantangan tuh pasti ada. Terlebih ketika kita membangun sebuah lembaga yang namanya pondok pesantren. Oh, tantangannya Masya Allah begitu. Tapi ya saya bersyukur bahwa Allah kasih kekuatan, kemudahan kepada saya sampai dengan hari ini, sehingga bisa melalui berbagai macam tantangan-tantangan tadi. Mulai dari apa? Dari kita mendapatkan perizinan. Waktu itu mengurus perizinan, minta surat izin domisili aja susahnya Masya Allah. Kenapa? Karena lingkungan sekitar kita ini non-muslim. Non-muslim. Jadi banyak di antara mereka yang tidak berkenan ketika kita ingin membangun pesantren. Oh, berarti perlu persetujuan mereka juga itu Ustaz? Oh iya, kalau kita mau bangun satu lembaga, yayasan, Masyarakat sekitar. maka untuk mendapatkan salah satu persyaratan izin lembaga yayasan itu ada surat domisili namanya. Dan surat domisili itu mesti disetujui oleh lingkungan sekitar. Minta tanda tangan persetujuan di situ. Gitu. Dan waktu itu saya ingat sekali bahwa RT setempat di mana kita tinggal ini nggak setuju. Kenapa? Karena mereka non muslim. Jadi nggak setuju kalau tempat ini dipakai untuk bangun pesantren. Dan buat saya ini sebuah tantangan yang luar biasa begitu. Tapi waktu itu walaupun tidak mendapatkan persetujuan, tetap jalan. Tetap jalan. Karena niat kita lillah. Kita mau bangun karena Allah. Kalaupun mereka nggak setuju, ya biarkan saja. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, mereka yang tidak setuju dengan keberadaan pesantren sekarang setuju. Lambat laun setuju. Sekarang mereka suka dengan pesantren. Kenapa? Karena kita tidak lawan ketidaksukaan mereka dengan ketidaksukaan. Tapi kita lawan mereka dengan kebaikan. Kita perlakukan dengan mereka dengan akhlakul karimah. Kita perlakukan mereka dengan cara yang baik. Alhamdulillah sekarang. Alhamdulillah. Mereka yang nggak setuju sekarang jadi setuju. Alhamdulillah. Itu mulai dari situ. Belum lagi akses jalan. Akses. Karena kita kan nggak punya jalan. Jadi akses jalan sana sini itu juga menjadi apa ya, satu momentum bersejarah buat saya untuk saat ini gitu. Walaupun saat itu rasa sedih itu ada, Masya Allah gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Allah kasih mudah, tetangga kita baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang sudah ada akses jalannya gitu kan. Akses jalan, alhamdulillah. Ya. Allah kasih mudah. Oh iya Ustadz, menurut Ustadz, ada nggak sih hal yang membedakan dari hal yang diajarkan di pesantren salaf dengan pendidikan-pendidikan umum yang kita tahu lah yang di luar sana kayak dari sekolah dasar, menengah sampai sekolah di atas? Ada, gitu ya. Kalau bicara ada, apalagi ya terlebih kita saat ini hidup di era modern ya, yang pergaulan anak-anak kita sekarang, Masya Allah, ya begitu mengkhawatirkan. Ya, pergaulan mereka laki dan perempuan begitu kan, pergi ke sana kemari, terlebih lagi dalam hal akhlakul karimah, adab. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Maka menurut saya ya pendidikan yang paling pas gitu ya, paling efektif untuk di era modern saat ini pendidikan pesantren, di mana anak-anak usia berkembang itu maka tidak disibukkan dengan hal-hal yang diwarnai dengan kebebasan itu. Di dalam pesantren mereka diajarkan bagaimana menjaga sholat 5 waktu. Di dalam pesantren diajarkan bagaimana bertanggung jawab. Di dalam pesantren mereka diajarkan bagaimana akhlak, adab. Dan ini sebenarnya paling penting. Banyak sekarang anak sekolahnya udah tinggi, tapi nggak punya adab. Ya, jangankan sama teman, sama gurunya, sama orang tua aja nggak punya adab. Ya. Ini kan mengkhawatirkan sebenarnya. Mengkhawatirkan sekali, maka, Ustaz. Ya, di era modern ini maka sistem pendidikan pesantren itulah yang paling bagus, paling baik. Kenapa? Karena anak mesti harus di awal diajarkan dulu tentang adab, ditanamkan dulu pondasi keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika besar nanti mereka bebas mau jadi apapun bebas. Ya, silakan mau jadi apapun juga.
Yang penting iman dan takwanya ada di sini. Termasuk santri-santri yang ada di sini. Santri yang ada di sini, saya bebaskan. Tidak semua mereka itu jadi guru, jadi kiai, enggak. Jadi mereka bebas memilih mau jadi apa saja, silahkan. Saya katakan begitu kepada santri. Setelah keluar dari pesantren, silahkan mau jadi apa juga. Mau jadi pengusaha, silahkan. Mau jadi guru, silahkan. Yang penting nilai-nilai kepesantrenan ini harus tetap kalian bawa. Dasarnya harus dipegang. Dasarnya. Jadi mau dakwah dimanapun bisa. Karena orang dakwah tuh nggak harus di majelis taklim, tidak harus di pesantren, tidak harus di podium. Ya, bahkan sambil ngobrol begini kan kita bisa dakwah. Di warung-warung kopi. Warung kopi, di kebun. Ya kan, ngobrol berdua gitu. Tapi jangan sama monyet. Nah, jadi dimanapun kita bisa dakwah. Yang penting hari ini kita punya ilmu, punya bekal. Ya, kita punya bekal. Itu yang saya sampaikan kepada santri. Silakan mau jadi apapun juga. Yang penting kalian tetap menjadi orang baik. Tetap bisa menyuarakan kebaikan. Menjadi orang baik dan menyuarakan kebaikan dimanapun kalian berada. Itu yang paling penting sesungguhnya. Ya. Nah, Ustadz, mungkin ada masyarakat di luar sana gitu, orang tua yang anaknya mungkin ingin bertanya-tanya begitu ya. Ingin anaknya masuk pesantren Raudhatul Islah. Apakah ada prosedur tertentu atau bagaimana, Ustadz? Ya. Jadi untuk santri yang belajar di sini, tadi saya sudah sampaikan bahwa mereka gratis 100%. Dan adapun mengenai persyaratan masuk ke pesantren ini, sebenarnya nggak rumit. Nggak 1, 2, 3 sampai 10 nggak. Hanya 2 poin saja. 2 poin saja, Ustadz. 2 poin saja. Syarat masuk ke dalam pesantren Raudhatul Islah. Ya. Apa, Ustadz, kalau boleh tahu? Yang pertama, syaratnya mau belajar. Mau belajar. Itu aja syaratnya. Siapapun dia kalau mau belajar, silakan. Silakan datang. Yang kedua, mau diatur. Mau diatur. Nah, jadi syarat masuk pesantren Raudhatul Islah hanya 2. Mau belajar, mau diatur. Punya 2 syarat itu, silakan mendaftarkan diri bergabung ke pesantren Raudhatul Islah. Nah, datang itu bertemu Ustadz langsung atau bagaimana, Ustadz? Wah iya. Bertemu Ustadz langsung. Datang harus ketemu. Langsung. Harus wawancara dulu sama saya. Iya, datang dulu. Datang, kan memang adabnya begitu. Adabnya begitu, jangan datang kita langsung nyelonong aja begitu. Tetap harus ketemu, kelunduan begitu. Ketemu kelunduan dulu, ya ketemu ngobrol dulu bagaimana saya lihat anaknya. Dan intinya begini. Semua santri yang datang ke sini, ya insya Allah saya terima. Cuman asalkan punya 2 syarat itu tadi. Dapat memenuhi 2 syarat itu. Mau belajar, mau diatur. Terus adapun biaya pendaftaran, alhamdulillah tidak ada biaya pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran. Tidak ada biaya pendaftaran dan tidak ada syahriyahnya juga tidak ada. Uang bulanan nggak ada. Uang bulanan tidak ada. Terus makannya dari mana, Ustadz? Gitu kan gitu ya. Timbul pertanyaan. Banyak yang bertanya begitu. Makannya dari mana? Makanya sering saya sampaikan bahwa makannya kita dari Allah. Yang nanya juga balik tanya lagi. Iya, saya juga tahu. Makan dari Allah. Kan mesti jelas. Gitu. Makannya dari mana? Kalau mau dijelaskan sulit begitu. Karena sampai dengan saat ini kita di Pondok Pesantren Darul Islah, ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nggak ada minta-minta kemana-mana. Kita nggak punya proposal. Dan makan semua, pembangunan semua itu tidak melalui proposal. Melalui siapa? Melalui hamba-hambanya Allah yang Allah gerakkan untuk mau datang ke sini. Entah siapa, wallahu alam. Saya juga nggak tahu. Mereka pada datang. Alhamdulillah bersyukurnya. Dan anak-anak di sini alhamdulillah makannya tercukupi dan nggak pernah nggak makan. Nggak pernah nggak makan. Setiap hari mereka makan, bahkan badannya besar-besar. Ya Allah. Ya, alhamdulillah rezekinya Allah yang kirim. Semua Allah yang kirim, gitu. Dan kalaupun memang mau ada yang bantu juga alhamdulillah. Karena memang tadi saya katakan kita nggak punya proposal sehingga nggak minta kemana-mana. Yang mau datang mau bantu silakan. Silakan. Kita tidak menolak bantuan orang lain, tapi kita tidak meminta. Kita tidak meminta kepada orang lain dan tidak menolak bantuan orang lain.
Kalau ada yang datang mau bantu, kita terima. Minta nanti dulu. Kita mintanya sama Allah aja. Nah, jadi biar Allah yang kirim. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada ya mungkin kelebihan rezeki lah. Ya. Lebih rezeki, Mau berbagi begitu ya. Berbagi, mendonasikan sedikit rezekinya bisa ke Pondok Pesantren Raudatul Islah kan. Ya. Karena tadi di sini juga tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya pendaftaran, jadi 100% free gitu. Gratis. Jadi keberadaan Raudatul Islah ini adalah ladang. Ladang beramal soleh. Kemudian ladang beramal cerdas di waktu yang terbatas. Nah, ingat nih, catat buat kawan-kawan yang ada di luar semuanya, bahwa keberadaan pesantren Raudatul Islah ya sebagai pesantren sosial ini adalah ladang. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ladang untuk beramal cerdas di waktu yang terbatas. Ya, beramal cerdas di waktu yang terbatas. Kenapa? Karena umur kita nggak lama. Tinggal di dunia ini nggak lama. Sebentar kita bakal meninggal. Harta yang kita punya kita tinggal semua. Ya kan? Nggak kita bawa. Kecuali kalau memang harta itu kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pondok pesantren, kita membiayai orang-orang yang belajar di sini. Ketika mereka dapat ilmu, mereka bisa baca Quran, bisa ngaji. Itu investasi pahala yang kita nggak sangka-sangka besok. Betul. Makanya beramal cerdas, saatnya beramal cerdas di waktu yang terbatas. Nah, gitu ya. Tagline-nya itu. Iya. Beramal cerdas di waktu Terbatas. Oke. Oke. Ustadz Abror, sepengetahuan saya, Ustadz adalah salah satu alumni Pondok Pesantren Darul Islah. Nah, Ustadz bisa ceritakan nggak gimana awalnya Ustadz bisa belajar di sana, awal datang ke sana bagaimana, dan mungkin sampai bisa mendirikan Pondok Pesantren Raudatul Islah, Ustadz? Ya. Saya pengen tahu nih ceritanya. Masya Allah, ini perjalanannya panjang ya. Kalau mau diceritakan secara utuh, mungkin nggak cukup 10 episode. Saking panjangnya nih perjalanan. 10 hari mungkin. Baik, saya singkat saja. Saya Saiful Abrar bin Haji Ghazali Al-Banjari. Kebetulan saya keturunan Banjar. Banjar, Ustadz. Yang lahir di Kuala Tungkal, Jambi tahun 1981. 81, Ustadz. 81. Tapi masih muda ya. Kelihatannya muda ini. Kelihatan muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang. Jadi Berkah. setelah menyelesaikan pendidikan ya, SD dan sanawiyah di sana, saya melanjutkan pendidikan pondok pesantren Darul Islah di Jakarta, tepatnya tahun 95. Tahun 95. 95 akhir. Tahun 95. 95 akhir, waktu itu pun juga nggak ngerti. Diajak ke Jakarta masuk pesantren, saya nggak ngerti tuh. Pesantrennya kayak gimana, nggak ngerti. Karena memang dalam keluarga saat itu belum ada yang masuk pesantren. Ya hanya saya tuh yang masuk pesantren. Percobaan atau Itu gimana? pun karena diajak sama keluarga yang sudah tinggal di Jakarta untuk ikut ke Jakarta masuk pesantren. Pesantren yang mana saya nggak tahu. Dan pada saat itu orang tua karena memang tujuannya baik, anak diajak belajar ke Jakarta, ya sudah. Orang tua saya waktu itu mengizinkan aja, ayah saya itu mengizinkan. Ya mungkin dengan berat hati karena jauh kan, saat itu tuh dari Jambi ke Jakarta itu jauh. Saat itu, gitu kan. Ditambah lagi memang ya kondisi ekonomi orang tua yang saat itu sedang tidak baik-baik saja. Ya karena memang saya berangkat dari keluarga petani. Ayah saya itu petani. Kita tinggal di kampung yang saat itu listrik pun juga nggak ada. Oh, listrik belum masuk? Belum masuk. Belum masuk. Waktu saya kecil. Jadi kita ngaji malam itu, ngaji Quran tuh pakai lampu tempel, orang bilang sini.
Petronas. Apa ya? Bukan Petromak, bukan. Petromak, Lampu bukan. tempel itu botol diisi minyak tanah. Oh iya. Nah, kita ngaji pakai itu tuh. Sama ayah saya itu di rumah. Jadi betul-betul di kampung. Jadi pada saat saudara yang tinggal di Jakarta ngajak saya untuk, jadi pada saat saudara yang di Jakarta ngajak saya untuk ikut ke Jakarta masuk pesantren, ya ayah saya ridho, ayah saya melepas untuk saya berangkat ke sana, ke Jakarta gitu kan. Jadi di tahun 95 itu saya berangkatlah masuk pesantren Darul Islah di Jakarta. Saat itu santrinya masih 30 orang. Seingat saya itu kurang lebih 30 orang santrinya. Tahun 95. Tahun 95 akhir itu. 30 orang. 30 orang santrinya. Jadi nggak banyak. Dan alhamdulillahnya saya bersyukur bahwa saat itu saya masih mendapatkan sentuhan secara langsung. Pendidikan dan pengajaran dari Abuya. Beliau yang langsung mendidik. Ya, hampir dari pagi, siang sampai malam. Beliau sendiri yang mendidik santri saat itu. Jadi yang melanggar, yang nggak jamaah, yang nggak ngaji, ketahuan. Beliau lihat tuh siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Alhamdulillah tuh. Jadi dapat pendidikan, pengawasan langsung dari Abuya saat itu. Karena santrinya masih sedikit. Ya. Dan memang belum ada pengurus saat itu, karena beliau langsung yang nanganin. Semua beliau tanganin. Dan beliau saat itu memang tidak banyak keluar untuk meninggalkan santri. Jadi lebih banyak memang fokus di dalam mendidik santri di tahun itu. Saya belajar di pesantren Darul Islah sampai tahun 2004. 2004. Berapa tahun tuh? Hitung aja sendiri dah. Ya. 95 ke 2004 9. Ya, pokoknya kurang lebih segitu. Jadi ada banyak kenangan yang saya dapatkan pada saat bersama beliau selama di pesantren. Ya, yang namanya dihukum alhamdulillah. Ya, pernah langsung karena sesoleh-solehnya santri di pesantren pasti pernah melanggar begitu. Ya, betul. Ya, apalagi yang nggak soleh. Makin banyak pelanggaran yang dilakukan. Maka banyak sekali cerita, dan saya bersyukur alhamdulillah bahwa ya saya mendapatkan pendidikan, pengajaran dari beliau, dan berangkat dari situlah alhamdulillah terbentuk kepribadian kita sampai saat ini. Dan setelah keluar dari pesantren, saya berkeluarga, menikah, dan saat itu saya diminta untuk berkhidmat di salah satu masjid yang ada di perumahan Bukit Nusa Indah. Gitu, tepatnya namanya Masjid Ar-Raudhah. Masjid Ar-Raudhah. Kita diminta untuk membantu di sana, ya dari dalam segala hal, ya azan, ya qomat, ya imam, gitu. Semua kita kerjakan di sana. Semua paket diambil. Semua pokoknya paketnya paket lengkap. Paket lengkap. Dan alhamdulillah semua kita lahap. Kenapa? Karena barokah dari pendidikan yang kita dapat selama kita berada di pesantren Darul Islah. Alhamdulillah, saya tinggal di masjid sampai kemudian memang ada keinginan pada saat keluar dari pesantren itu, keinginan untuk punya pesantren. Keinginan untuk punya pesantren. Bercita-cita punya pesantren, walaupun saat itu rasanya nggak mungkin orang seperti saya punya pesantren. Kenapa? Karena ilmu nggak punya, harta pun juga nggak punya, terus lagi bukan dari keluarga yang berada, yang memang ketika anaknya keluar dari pesantren terus sudah disiapkan lahan untuk bangun pesantren. Orang tua saya nggak mampu untuk memberikan itu, tetapi saya yakin mereka mendoakan gitu. Dan ada keinginan yang besar tuh, saya harus punya pesantren. Kenapa pengen punya pesantren? Kan begitu. Kenapa pengen punya pesantren? Sederhana sebenarnya. Alasan sebenarnya karena saya merasa saya belum punya ilmu. Jadi saya kepengen belajar, supaya saya rajin belajar, saya harus punya murid. Karena kalau kita punya murid, mau tidak mau kita harus belajar.
Karena bagaimana kita mau ngajar kalau kita nggak punya ilmu? Jadi Betul. salah satu motivasi, salah satu hal yang dapat mendorong kita untuk mau belajar itu adalah punya murid. Dengan punya murid kita mesti harus belajar satu. Efek dominonya ke sana. Ya, yang kedua, saya menyadari bahwa keberadaan saya hari ini alhamdulillah bisa dikenal orang. Walaupun ya dengan ilmu yang sedikit. Ini tidak lain dan tidak bukan karena barokah. Barokah yang saya dapatkan dari Pondok Pesantren Darul Islah. Saya bisa belajar tanpa dipungut biaya sedikit pun di sana. Selama 9 tahun tadi. Nggak dipungut biaya. Dan alhamdulillah beliau, Abuya dengan ketulusan, dengan keikhlasan mendidik kita diarahkan, kita diajarkan di situ. Nah, dari situ saya berpikir bahwa kalau memang saya bisa menerima, kenapa saya tidak bisa memberi? Kalau bisa menerima, kenapa tidak bisa memberi? Di Darul Islah kita diberi. Kenapa kemudian kita tidak bisa memberi? Padahal kita sudah diberikan bekal. Sudah diajarkan, dididik oleh guru untuk kemudian bisa menjadi orang yang bisa memberi gitu. Nah, berangkat dari situ. Akhirnya punya niat yang kuat untuk mau berbagi dengan orang lain. Makanya kemudian saya ingin wujudkan satu lembaga yang namanya Pondok Pesantren. Dan pesantrennya alhamdulillah sama dengan Pesantren Darul Islah. Sama-sama free juga ya kan? Sama-sama free. Sama-sama. Oh ya Ustadz, tadi ceritanya menarik sekali ya menurut pandangan saya gitu. Nah, saya mau nanya Ustadz, ini kan salah satu cabang daripada Pondok Pesantren Darul Islah. Tapi kenapa namanya Pondok Pesantren Raudatul Islah? Apakah ada alasan khusus dan ya, kenapa bukan Darul Islah gitu namanya gitu ya? Bukan Darul Islah. Ya, menarik. Ini pertanyaan bagus. Cabang Darul Islah namanya bukan Darul Islah, tapi namanya Raudatul Islah. Masih ada islah-islahnya lah gitu ya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari pengalaman hidup sesungguhnya. Pengalaman hidup, kenapa kemudian muncul nama Raudatul Islah. Jadi singkat cerita bahwa tadi ketika pulang dari pesantren, keluar dari pesantren, saya tuh mengabdikan diri ke salah satu masjid, namanya Ar-Raudhah. Masjid Ar-Raudhah ya. Ar-Raudhah Bukit Nusa gitu. Indah. Nah, Ar-Raudhah. Nah, di Masjid Ar-Raudhah ini saya banyak kemudian menempa diri, kemudian banyak belajar, banyak kemudian melakukan sesuatu lah untuk bagaimana mengembangkan potensi diri di Masjid Ar-Raudhah ini. Maka saya berpikir bahwa adanya Darul Islah, adanya Ar-Raudhah, inilah yang kemudian membuat saya bisa berbuat di masyarakat. Berdampak. Nah, berangkat dari dua lembaga ini, Pondok Pesantren Darul Islah, Masjid Ar-Raudhah, maka saya anggap dua lembaga ini yang begitu berjasa dalam hidup saya, maka saya abadikan ya menjadi satu lembaga lagi. Lembaga Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Islah. Jadi Ar-Raudhah dengan Darul Islah sesungguhnya. Saya ambil al-islahnya, depannya saya ganti dengan Raudhah. Kenapa? Karena Masjid Ar-Raudhah dan pesantren Darul Islah ini berjasa dalam hidup. Maka timbullah nama lembaga namanya Raudatul Islah gitu. Berarti itu diambil dari dua hal yang sangat penting di kehidupan Ustadz begitu ya? Oh iya. Masjid Ar-Raudhah serta pesantren Darul Islah. Karena memang begini, banyak para santri yang ketika keluar dari pesantren mereka bingung mau ngapain, mau ngajar di mana, kan begitu, nggak ada tempat buat ngajar, nyuruh orang nyuruh ngajar pun juga belum tentu ada, sehingga banyak di antara mereka para santri itu yang akhirnya putar haluan, tidak lagi menempuh jalan yang semestinya dia lakukan, yaitu berdakwah dengan mengajar, menyebarkan ilmu. Akhirnya sibuk dengan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga lupa dengan aktivitas keilmuannya. Kan sekali dua kali akhirnya keterusan. Dan saya bersyukur alhamdulillah
bahwa Allah giring masuk ke dalam lembaga ini, Masjid Ar-Raudhah namanya, gitu. Jadi salah satu wujud syukur sebenarnya, wujud syukur mewujudkan pesantren yang namanya Raudhatul Islah. Mudah-mudahan keberadaan Raudhatul Islah ini sama barokahnya dengan keberadaan Darul Islah. Insya Allah, mudah-mudahan. Gitu. Cerita yang menarik teman-teman. Ya. Lahirnya Pondok Pesantren Raudhatul Islah dengan nama yang diambil oleh Ustadz Abror adalah hasil dari dua hal yang paling penting, dua hal yang mungkin mengubah hidup Ustadz Abror. Begitu teman-teman. Mungkin tadi kan sudah tentang perihal bagaimana nama itu diambil ya Ustadz. Mungkin saya mau tahu nih gimana sih dari awal Ustadz merintis dan berdirinya Pondok Pesantren Raudhatul Islah gitu Ustadz. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman juga. Ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Menginspirasi kawan-kawan yang ada di sana, santri-santri, alumni yang mau bikin pesantren itu memang seperti apa. Nah, memang di 2007 waktu itu saya tuh datang ke lokasi pesantren yang sekarang berdiri. Waktu itu hutan. Ya hutan duri, hutan. Saat itu saya bacain Fatihah di tanah. Karena kepengen punya pesantren tapi nggak punya uang buat beli tanah. Yang saya bisa saat itu bacain Fatihah tanah orang. Jadi tanah orang ada 7.000 meter nih. Saya bacain Fatihah, tawasul, minta kepada Allah dengan kemuliaan mereka para wali-walinya Allah. Agar Allah jadikan tempat ini tempat yang barokah. Orang bisa belajar di sini. Udah. Itu 2007. Karena senjata seorang muslim juga doa kan ya? Iya betul. Dari doa itu jadilah nih. Sekarang kan. Jadi dari 2007 saya datang ke tanah ini lagi 2012. Berapa tahun tuh? Ya 2007 ke 2012 baru datang ke lokasi ini lagi. 5 tahunan. Saya bilang ke teman, ya Allah enak nih tanah. Saya pengen ketemu yang punya tanah. Waktu itu teman saya waktu itu bilang, mau ngapain Ustadz ketemu yang punya tanah? Itu 2012 tuh. 2012. Saya bilang saya mau beli tanahnya 500 atau 1000 meter. Kalau dia mau jual, ya alhamdulillah gitu. Kata teman, enggak, dia nggak mau jual. Yang ada juga dia mau beli. Karena dia nggak butuh duit katanya. Saya bilang ya kita coba aja. Siapa tahu dia mau jual begitu. Siapa ini pemiliknya Pak Ustadz? Ada hamba Allah. Hamba Allah. Ada hamba Allah. Akhirnya singkat cerita, saya berangkat sama teman waktu itu, kita bertiga menemui yang punya tanah. Hamba Allah yang punya tanah ini. Saya bicara dengan yang punya tanah, kita orang-orang panggilnya Babe. Babe, saya bilang. Saya punya hajat sama tanahnya. Mau ngapain? Saya bilang saya mau beli tanahnya 500 atau 1000 meter. Padahal saya nggak punya uang tuh. Spesial juga nggak punya uang beli tanah. Ya yakin aja udah. Gitu kan? Modal yakin aja, nggak punya uang. Kalau dia mau jual, ya gimana caranya kita cari uang. Yang penting dia mau jual dulu, itu satu dulu. Yang penting dia mau jual. Kalau dia mau jual, kita cari duitnya. Bagaimana caranya terserah, bagaimana Allah aja nanti. Nah begitu. Jadi saya utarakan begitu, saya mau beli tanahnya 510 meter. Itu Babe nanya, buat apa katanya? Karena dia tahu tanahnya rawa. Mau bangun susah, rawa, tanahnya lumpur. Begitu. Buat apa? Saya tanya, saya bilang saya mau bikin pesantren B. Terus pesantrennya gratis, saya bilang. Saya mau bikin pesantren gratis. Gitu. Oh, kata si Babe, bilang bisa. Nanti saya wakaf 2000 meter katanya. Wah, subhanallah. Masya Allah. 2000 meter. Dikasih nanti saya wakaf 2000 meter. Masya Allah. Saya berpikir tadi kalau memang betul dia mau jual, paling enggak saya mesti nyariin duit sekian ratus juta begitu. Tapi ini 2000 meter dikasih. Alhamdulillah. Diwakafkan. Ya inilah saya bersyukur kepada Allah, ini berkah doa. Berkah doa orang-orang soleh, berkah doa para guru, bahwa
hari gini masih ada yang ngasih 2000 meter dan di kota. Di kota. Bukan kampung ya. Ini kota karena Tangsel ini ya di Ciputat ini Ciputat. ibu kota Tangerang Selatan. Ibu kota Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Dan saat itu nilai aset di tanah 2000 meter itu 1 M kurang lebih. 1 M. 1 miliar. Bukan Masya 1 Allah. ember ya. 1 miliar saat itu. Berkas selalu babe. Nah, berjalan beberapa tahun setelah dikasih tanah wakaf 2000 meter itu beliau tambahin lagi 500. Tambahin lagi. Jadi total lahan kita pesantren ini 2500 meter. 2500. Nah, jadi setelah dikasih tanah wakaf itu di 2012 mulailah saya merintis. Babatin tanahnya, babatin rumputnya sendiri, babatin durinya sendiri aja. Nggak nyuruh orang. Kita babatin sendiri. Dikit-dikit Iya sedikit semampunya saya. sendiri. Semampunya babat Masya sendiri, bikin saungan sendiri. Ada beberapa teman yang bantu. Kalau dia lagi senggang, dia bantu. Ya mulai kita bangun bangunan yang kayu, yang tadi kita lihat tuh. Yang tadi kita lihat tuh bangunan kayu. Nah itu bangunan pertama tuh. Sebenarnya itu ada lagi bangunan yang lebih awal lagi. Saung namanya. Saung. Tempat saya istirahat di situ. Ada nanti lihat bangunannya nanti. Masih ada saungnya. Masih ada, nanti bisa dilihat ya saungnya di sana. Itu saksi bisu bagaimana tangan kita berdarah-darah, ya kan? Karena babatin duri itu tadi. Nah itulah saksinya. Maka saung itu sudah 5 kali pindah tuh. 5 kali pindah. 5 kali pindah sampai sekarang dan insya Allah akan terus kita rawat. Karena itu saksi bisu perjuangan. Saksi bisu perjuangan. Saksi bisu perjuangan. Awal mula berdiri. Jadi kalau mau tanya, ya bertanyalah dengan saung itu bagaimana perjuangan yang sesungguhnya begitu. Nah, jadi mulai bangunan kayu, ya selesai itu alhamdulillah ada 1 orang santri. Selang 3 bulan datang 2 orang. Berikutnya datang 10 orang. Begitulah, jadi dari mulut ke mulut aja berkembangnya pesantren Raudatul Islah ini. Alhamdulillah sampai sekarang dan sudah beberapa santri yang memang sudah keluar juga dan alhamdulillah mereka sudah bisa mengamalkan ilmunya di kampungnya masing-masing. Gitu. Itu sekelumit tentang perjalanan ya pesantren Raudatul Islah. Kalau mau diceritain masih panjang sebenarnya. Masih panjang dan cerita susahnya juga banyak dan nggak mungkin semuanya saya ceritakan tentang susahnya. Tapi di setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Tidak mungkin mendapatkan satu kesuksesan tanpa dibarengi dengan perjuangan. Karena perjuangan itu adalah mahar sebuah kesuksesan. Ya, jadi perjuangan adalah mahar sebuah kesuksesan. Maka bagi orang yang kepengen sukses, kuncinya apa? Siap berjuang. Dan yang namanya perjuangan harus siap susah. Ya, perjuangan itu mesti siap susah, siap capek, siap payah, siap lelah. Siap lelah. Nah, makanya yang lelah, capek, payah yang kita rasakan hari ini, jalanin saja. Dengan ketulusan, jalan dengan keikhlasan, pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kesuksesan. Dan hari ini kami di pesantren masih berjuang sesungguhnya. Belum sukses, belum. Karena sukses menurut kami di pesantren adalah ketika nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sukses perjuangan. Sukses. Nah, kalau hari ini pesantren Raudatul Islah sudah punya gedung 1, gedung 2, gedung 3, ini masih dalam tahap perjuangan. Tahap perjuangan. Sesungguhnya. Sukses belum nanti. Belum kesuksesan, belum. Kalau udah masuk surga. Ya, kalau masuk surga itu udah sukses sudah. Begitu. Nah, jadi teman-teman hikmah yang mungkin saya bisa dapat gitu dari cerita awal mula dari berdirinya Pondok Pesantren Raudatul Islah, kita harus siap capek, siap berdarah-darah, siap lelah buat menggapai apa yang kita impikan. Ya. Jadi jangan gampang menyerah, bersungguh-sungguh saja gitu kan. Nanti insya Allah dapat apa yang kita ingin capai. Ya. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan kisah perjalanan singkat
dari Ustadz Saiful Abror Al-Banjari, pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Islah Ciputat, Ustadz. Nah, sebelum kita akhiri pembicaraan kita, bincang-bincang santai ini, Ustadz mungkin ada pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan di rumah? Ya, baik. Ya, buat pemirsa Darul Islah TV dimanapun berada, sedikit saya ingin sampaikan bahwa kehidupan kita di dunia ini sangat singkat. Kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau dengan kehidupan yang sebentar ini kita tidak mampu memanfaatkan dengan semaksimal mungkin, maka kita akan menjadi orang yang berugi di kemudian hari. Oleh karenanya, kesempatan umur ini begitu sangat berharga. Maka mari kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk melakukan hal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini untuk beramal soleh. Sebagaimana apa yang telah saya sampaikan, bahwa saatnya hari ini kita beramal cerdas di waktu yang terbatas. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Lakukan macam-macam kebaikan untuk bekal kita di akhirat nanti, untuk bekal kita di kemudian hari. Semoga semua kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di sisa umur yang kita jalani dalam kehidupan ini, mudah-mudahan menjadi umur yang barokah, umur yang insya Allah akan dapat kita habiskan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu tidak lupa kita mendoakan para guru-guru kita yang telah begitu banyak berjasa kepada kita, mendidik kita, membesarkan kita, dan mengajarkan kita berbagai macam ilmu. Semoga mereka, para guru-guru kita, diberikan kesehatan, Amin. diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam segala urusannya, diqabul segala hajat-hajat dan niatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Itu saja barangkali sebagai penutup dari perjumpaan kita malam hari ini. Gitu. Terima kasih Ustadz atas pesan yang sangat menggetarkan hati, sekaligus memotivasi saya pribadi. Semoga juga pemirsa dan teman-teman di rumah termotivasi lah oleh pesan yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Abror Al-Banjari. Mungkin cukup sekian acara kita kali ini, bincang-bincang santai ini. Terima kasih Ustadz Saiful Abror sudah menerima